beban jabatan yang begitu tinggi, begitu terhormat, tidak memantaskan dirinya. Seperti saya sedang bicara dipotong begini, kan nggak pantas. Adakah Anda data menunjukkan bahwa yang Anda sampaikan itu ternyata relevansinya ada keterpilihan dari anak presiden? Ada survei yang mengatakan 62% mengatakan bahwa pemilih dari Pak Prabowo itu adalah penerima bansos. Pemilu anggarannya naik. Ya, baik pemirsa, kami akan lanjutkan, tapi sebelumnya kami juga akan memberikan sejumlah informasi data kepada Anda, data realisasi bantuan sosial pemerintah pusat. Kita melihat setiap memasuki tahun pemilu, realisasi belanja bantuan sosial atau bansos ternyata memang meningkat. Kami mengajak Anda untuk melihat data di belakang saya ini, yaitu pada tahun 2013. Realisasi bansos di angka 92,14 triliun rupiah, naik menjadi 97,92 triliun rupiah pada tahun 2014 yang mana ada masa pemilu di sana. Lalu kita kemudian beralih pada tahun 2018. Realisasi bansos di angka 84,32 triliun rupiah, naik menjadi 112,48 triliun rupiah pada tahun 2019. Bagaimana dengan tahun 2023? Mari kita simak bersama. Ada angkanya di sini. Di tahun 2023 realisasi bansos ada di angka 146,47 triliun rupiah dan alokasi bansos pada tahun 2024 naik menjadi 157,30 triliun rupiah. Mari kita lihat seperti apa sih rincian realisasi bansos di tahun 2023 dan tahun 2024 yang dikatakan sebagai tahun pemilu. Kita pertama bedah rincian realisasi bansos di masa pemilu 2024. Ada subsidi terbesar di tahun 2023 sebesar 185,9 triliun rupiah teralokasikan untuk subsidi listrik, BBM dan LPG. Dan juga subsidi non-energi sebesar 114,3 triliun rupiah. Ini angka sepanjang tahun 2023. Tapi khusus kami mengajak Anda menyimak angka di bulan Desember 2023, bantuan beras mencapai 2 triliun rupiah. Sementara angka yang fantastis muncul di alokasi anggaran Kemensos untuk perlindungan sosial untuk di bulan Januari 2024 saja angkanya mencapai 78,06 triliun rupiah. Silakan, ini ada data yang kami tampilkan, sepertinya memang terlihat ada pola kenaikan anggaran bansos jelang masa pemilu. Mbak Titi, silakan. Iya, pertama asas dan prinsip pemilu itu kan adalah jujur dan adil serta kompetisi yang adil dan setara ya. Jadi kesetaraan kompetisi itu bisa tercederai jika mereka yang memiliki akses pada sumber daya lalu kemudian mengeksploitasi itu untuk kepentingan elektoral. Nah, kalau dari data-data kan memang terlihat ada tren di mana menjelang tahun pemilu itu ada peningkatan alokasi anggaran negara untuk kepentingan bansos ya. Sebenarnya kan skemanya ada 3, ada bantuan sosial, ada jaminan sosial, ada perlindungan sosial begitu. Yang harus dihubungkan itu adalah insentif elektoral yang kemudian menyimpangi prosedur yang berkeadilan tadi. Jadi ada kapitalisasi yang digunakan untuk memberikan insentif elektoral itu. Nah, itu yang harus dibuktikan. Misalnya apa? Susahkah membuktikan ini itu? Ini kan sumber daya negara, bansos itu adalah kewajiban konstitusi, pasal 34. Jadi kalau rakyat mendapatkan itu adalah aktualisasi hak. Bukan kemudian jasa atau budi baik pemerintah. Apalagi dipersonifikasi. Itu hak rakyat. Jadi pemenuhan hak konstitusional warga negara, pasal 34. Nah, yang kemudian ketika ada personalisasi, personifikasi pada bansos, apalagi oleh aktor-aktor politik, dia menyimpangi esensi bansos itu sendiri. Nah, ini yang harus dibuktikan bahwa ada intensi atau kesengajaan memang untuk mengkapitalisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral. Di 2024 ini bagaimana Anda melihat? Apakah kemudian memang ada tujuan pemberian bansos demi elektoral pihak tertentu atau ternyata seperti disampaikan oleh Mas Dev bahwa ya itu biasa saja, memang ada anggarannya yang memang harus diberikan. Jadi penganggaran itu kan memang dua pihak, eksekutif, legislatif. Tapi jangan lupa, kita sempat berada pada tidak ada kontrol di parlemen. Jadi semuanya itu adalah mengarah pada kekuatan pendukung eksekutif. Di mana misalnya hanya 1 atau 2 partai yang menjadi bagian dari partai non pemerintah. Jadi pengkondisian itu sangat mungkin untuk dilakukan. Apalagi kemudian narasi elektoral
ini dari Pak Jokowi, bilang terima kasih kepada Pak Jokowi, itu kan bagian dari kalau kita bicara bansos sebagai program konstitusi, itu menyimpangi. Dan yang membicarakan itu aktor politik gitu, yang mau masuk ke ranah politik. Ada ketum partai ya, ada Pak Zul yang ngomong gitu, ada ketumnya Pak Deo gitu, Pak Erlangga yang sempat menyampaikan itu. Saya sebelum ke narasumber yang di studio, saya minta tanggapan dari Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, bagaimana Anda menjelaskan bahwa ternyata yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak ada kaitannya dengan pemilu atau justru semakin bisa terlihat ketika pemanggilan 4 menteri itu? Ya, terima kasih Afi dan terima kasih untuk semua narasumber. Memang kalau hanya omon saja itu memang terkesan ahli dan pandai banget. Pakai data, ngomongnya pakai data supaya Anda itu bisa juga mendidik masyarakat Indonesia dalam acara malam ini. Pertama begini, dari awal saya bilang untuk Brother Chico, dari awal saya bilang teman-teman 01 dan 03 siapkan dokumennya yang kuat agar pada pertemuan 4 menteri yang dimintakan keterangan di MK itu bisa disiapkan datanya yang banyak. Anda bisa bayangkan ada ya ini Afi, lembaga independen, lembaga negara yang namanya Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah, representasi presiden kemudian memberikan keterangan tentang bansos di MK kemarin. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa semua referensi, semua dokumen, semua data tentang tuduhan-tuduhan bansos itu disampaikan secara vulgar dan terbuka, termasuk anggarannya. Jadi kalau malam hari ini kita fokuskan berbicara tentang apakah penting regulasi itu harus disiapkan bagi presiden sekarang maupun yang akan datang dalam membagi-bagi bansos itu yang menurut saya, mari kita agak move on. Tadi Dev, terima kasih. Berpikirlah yang besar sebagai orang-orang bangsa, sebagai anak-anak negeri yang pintar, agar bisa mencerdaskan rakyat ini. Ada bansos ribut, tidak ada bansos ribut, ngoceh sana, ngoceh sini. Jadi saya mau supaya Afi kita coba lebih fokus, agar jangan ada orang menyebarkan fitnah baru lagi dalam dialog malam ini. Begitu menurut saya, baik Bung Iqbal maupun Chico. Boleh saya tanya, yang mana yang Anda maksud dengan fitnah? Siapa yang menyampaikan itu? Statement yang mana? Ya makanya Bang Ngabalin ini umpama seperti kita bicara pakai data ini di sini. Kita bicara pakai data. Apakah bansos itu hello? Ya. Siapa yang ditanya ini? Baik, agak terputus, silakan saya berikan kesempatan Anda dulu sebelum saya ke Bang Iqbal, karena Bang Iqbal menyatakan justru kritik yang disampaikan menggunakan data. Silakan, yang mana yang Anda katakan tidak berdasarkan data dan fitnah? Iya, artinya umpama seperti Chico ya, bicara tentang terstruktur, sistematis dan masif yang dikemukakan. Adakah kurang lagi keterangan yang disampaikan oleh pemerintah di Mahkamah Konstitusi? Kemudian yang kedua, apakah itu Anda bisa juga menunjukkan tentang mengkapitalisasikan pangkat dan jabatan kemudian untuk mempengaruhi pemilih dalam 2024 kemarin yang dilakukan oleh Presiden? Please. Boleh dijelaskan dengan baik. Baik, ditahan dulu. Saya minta tanggapan dari yang menurut saya, mari kita lebih arif melihat perkara-perkara yang kita justru di sini bisa beradu data. Nanti juga saya minta data yang Anda miliki. Silakan Bang Chico dan Bang Iqbal. Kita bicara soal berpikir untuk mencerdaskan bangsa, saya rasa apa yang disampaikan oleh Bung Ngabalin tadi kebalikannya. Kita mencerdaskan bangsa itu bukan kita ingin melakukan demokrasi seperti apa yang kita lihat dengan kasat mata hari-hari ini. Kalau kita bicara data yang kasat mata tadi aja dulu. Bahwa Pak Erlangga dan Pak Zulkifli Hasan membagi-bagikan bansos dan mengatakan untuk memilih anak dari presiden. Kalau kita bicara soal gugatan di Mahkamah Konstitusi, bansos itu tidak bisa dan TSM itu tidak bisa terlepas dengan rangkaian-rangkaian yang lain. Bukan hanya bansos. Saya menolak hanya untuk membicarakan bansos di sini. Ada nepotisme di situ. Ada anak presiden yang maju di situ. Ini kan permasalahannya di situ. Awal dari permasalahannya kan di situ. Nepotisme, abuse of power, salah satunya menggunakan anggaran dan negara dan membagi-bagikan bansos yang begitu banyak, lebih banyak daripada
waktu-waktu sebelumnya di waktu kampanye dan pemilu. Nah ini yang kita lihat kasat mata, itu data. Kasat mata itu data. Tidak ada yang hoax, tidak ada fitnah di sini. Saya menolak ujaran fitnah. Semua masyarakat bisa melihat. Tolong saya lagi bicara. Karena malu Anda di belakang itu ada kantor staf presiden. Coba berlakulah seperti posisi Anda. Berlakulah seperti Anda yang mengemban jabatan Anda. Ini yang masalahnya di negara ini sekarang. Orang-orang yang mengemban jabatan yang begitu tinggi, begitu terhormat, tidak memantaskan dirinya. Seperti saya sedang bicara dipotong begini kan nggak pantas. Adakah Anda data menunjukkan bahwa yang Anda sampaikan itu ternyata relevansinya ada keterpilihan dari anak presiden? Ada survei yang mengatakan 62% mengatakan bahwa pemilih dari Pak Prabowo itu adalah penerima bansos. Bertanding sudah menang, kau cerita bahwa tentang kalau kita menggunakan logika dan proses yang tidak benar. Di situ kesalahanmu cara berpikir, itu dilarang, money politics itu dilarang karena dia berefek dalam tendensi masyarakat untuk memilih. Baik, silakan giliran Anda Bang Ngabalin, karena kalau dua narsum berbicara bersamaan percuma, pemirsa juga tidak bisa memahami apa yang Anda sampaikan. Silakan Anda tanggapi pernyataan dari Bang Ciko. Baik, Bang Ciko silakan ditahan. Prosesnya sudah berjalan, keputusannya ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, final and binding. Mereka sudah berdebat, mereka sudah tampil berkampanye ke sana kemari. Begitu digelar pemilu, kalian kalah, kau ribut tentang prosesnya. Kau bicara tentang dinasti, kau bicara tentang tidak etisnya anak presiden ikut cawapres. Tidak boleh anak presiden ikut cawapres, ikut calon presiden. Apakah anak Mega tidak boleh? Apakah anak Sby tidak boleh? Apakah tidak boleh? Kita balikan kepada tema yang tidak ada etika ini saya rasa akan disetujui oleh sebelahan dunia. Itu caramu berpikir salah, Ciko. Enggak ada. Begitu dong, jangan fitnah, jangan penuh kebencian kau bicara. Saya harus luruskan, kita kembali lagi kepada materi. Bang Iqbal, ketika tadi Bang Amli mengatakan, ayo sampaikan bukti dan juga datanya. Kita bicara soal data. Data apa yang Anda miliki bahwa Anda melihat ada relevansinya bansos dipolitisasi untuk kepentingan paslon tertentu? Ya, Bang Ngabalin agak santai dikit, Bang. Ini bulan puasa ya. Dengerinlah satu-satu kita ngomong ya. Jadi kalau nggak apa-apa, Bang. Nggak usah pakai santai. Jadi kalau kantor staf presiden kan itu membawa lembaga negara ya. Harusnya berwibawa, tenang ya kan. Jadi gini ya, ini kan faktanya udah jelas. Kemarin di sidang MK divideokan, diputarkan video, ada kepala daerah ya memakai atribut 02, joget-joget dengan lagu 02, tapi tidak ditindak. Kalau itu memang kita konsisten, harusnya ditindak itu. Dibuat inspektorat itu. Kenapa? Kok ada PJ kepala daerah melakukan itu? Nggak boleh. Tapi justru tidak ada penindakan. Inilah membuat dugaan bahwa memang ada aktivitas yang terstruktur, ya, masif, ya, sistemik. Kenapa? Karena buktinya ada kok. Ada orang joget-joget pakai bagi-bagi sembako pakai warna 02. Tapi kan nggak bisa langsung menyalahkan paslonnya. Iya, makanya pertanyaannya. Itu ranah dari Bawaslu. Ini kan udah kelihatan kemarin tuh. Ada nggak tindakan dari istana? Kok ada PJ kepala daerah ikut-ikutan dalam ditegur nggak gitu? Ditegur nggak? Nah itu, jadi menurut saya memang sebentar Bang Ngabalin, sabar. Jelas, kita tuntaskan dulu statement dari Bang Iqbal, baru saya akan ke Anda. Sabar, baik, silakan. Tarik nafas ya. Silakan, nah kemudian bahwa kita melihat bahwa kalau kita lihat, kita bilang alasannya, saya tanya Bang Ngabalin lah, Pak Jokowi ini sukses mengurangi kemiskinan, Bang? Ya. Sukses nggak, Bang, Pak Jokowi mengurangi kemiskinan? Saya jawab. Ya, silakan. Saya jawab. Ya. Silakan, kontrolnya bukan di Metro itu, Iqbal bertanyanya. Saya waktu DPR, presidennya kami panggil ke parlemen. Bicaranya di parlemen. Di era Pak Kalau Jokowi Anda mengajukan kemiskinannya menurun pertanyaan nggak? seperti itu, saya ingin katakan kepadamu, kenapa bansos itu orang bicara di MK? Kenapa urusan kepala desa dan desa yang melakukan penyelewengan kemiskinannya menurun atau enggak di era Pak Jokowi? Urusannya di MK. Kenapa tidak urusannya di Bawaslu? Kemiskinannya menurun tetapi bansosnya naik gitu loh. Itu pertanyaannya, itu Anda jawab. Saya bilang fungsi DPR-nya Anda fungsikan di parlemen. Saya pernah DPR jadi saya tahu. Berkali-kali kami panggil Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden. Jadi nggak usah ajukan pertanyaan itu di Metro TV. Please. Bal, kenapa Anda nggak bisa jawab? Tempatnya dengan baik, Bal. Kenapa nggak bisa jawab? Nggak usah bermain-main di Pengangguran wilayah-wilayah menurun ini. atau meningkat? Bang Ngabalin, menurut data Anda, pengangguran menurun atau meningkat? Pertanyaan dari Bang Iqbal, kenapa kemudian klaim dari pengangguran yang menurun, angka bansos meningkat? Terutama di masa pemilu. Silakan dijelaskan. Itulah yang saya bilang, kontrol keuangan itu ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Program yang dilakukan oleh pemerintah itu tinggal dua hal. Kalau itu meningkat dan kalau itu semakin rendah, maka kontrolnya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tidak usah ajukan pertanyaan itu kepada saya dan Dev di Metro TV, termasuk kepada Afi. Tidak penting. Yang pertama. Yang kedua, mari siapkan draftnya dengan baik. Apakah kita perlu menyiapkan regulasi untuk presiden akan datang atau presiden ini dengan sisa waktunya? Dalam hal bagi-bagi bansos itu perlu ada regulasi atau tidak? Itu yang paling pokok. Begitu, Afi. Sesuai judul bicara kita malam hari ini. Baik, Bapak-bapak kita harus jeda supaya kemudian ini sama-sama adem semua narasumbernya. Saya akan lempar ke Bang Dev. Bagaimana meyakinkan bahwa kemenangan Prabowo Gibran itu sah tanpa ada kecurangan maupun manipulasi dan politisasi bansos?